Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Isratono dan kali ini saya akan share terkait dengan persamaan garis singgung parabola. Oke, ini adalah video ketiga dari seri topik parabola. Yang pertama adalah terkait dengan persamaan parabola dengan dengan puncak 0,0. Persamaan yang kedua adalah persamaan parabola dengan puncak A, B. Nah, ini adalah persamaan garis singgung sebagai video ketiga. Kita langsung lanjut. Nah, gini. Sebenarnya ini video akan saya bagi menjadi 3 bagian untuk video ini. Yang pertama adalah garis singgung parabola melalui satu titik. Jadi perspektifnya adalah dari titik dan gradien. Nah, ini dari satu titik. Yang berikutnya nanti adalah garis singgung parabola melalui gradien garisnya. Yang ketiga adalah persamaan garis normalnya. Apa itu garis normal, nanti kita bahas berikutnya. Oke, sekarang kita bahas dulu terkait dengan garis singgung parabola melalui satu titik. Oke. Jadi di sini misal karena kita sedang membahas ada sebuah garis dan ada parabola, maka di sini kita menggunakan persamaan parabola dan persamaan garis. Oke. Apakah harus ini? Tidak juga. Tapi saya ngambilnya yang ini. Pertanyaan saya adalah, ini apakah horizontal atau vertikal? Ya, ini adalah horizontal. Kenapa? X belakangnya. Ya, ini kesepakatan ini ada di video kedua dan pertama ya. Kesepakatan ini. Oke. Ya, kesepakatan saya dengan pendengar saja. Jadi berikutnya adalah, ini adalah parabola yang horizontal. Puncaknya di 0,0 dan menghadap ke kanan. Kenapa puncaknya 0,0? Karena di sini Y-0, X-0. Habis itu kenapa menghadap ke kanan? Karena dia positif. Oke. Nah, ini garisnya. Nah, karena kita garis singgung parabola, maka kita kawinkan nih dua, quote unquote ya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi ini kan bentuknya adalah, ini kan bisa diubah dari Y ya. Y sama dengan MX plus N. Nah, ini dimasukkan ke sana, jatuhlah dia. Oke. Saya harap teman-teman nggak bingung. Nah, ini kita jabarkan jadilah seperti ini. Habis itu lanjut. Nah, jadi seperti ini. Kenapa cuma diambil X sama dengan min B per 2A? Karena secara prinsip seperti ini, teman-teman. Ini kan adalah pada posisi di mana karena hanya ada satu titik singgung X1, Y1 dan X sama dengan min B per 2A. Kalau kita tahu min B per 2A itu kan kalau dalam kurva SMP, SMA apa ya? Saya lupa. Nah, itu dia X, Y-nya kan X-nya sama dengan min B per 2. Koordinat puncak suatu kurva. Itu kan X sama dengan min B per 2A. Y-nya sama dengan yang D itu. Nah, kita ambil yang X-nya saja. Kita ambil yang X-nya. Habis itu kita masukkan ke sini. B-nya adalah dia. Min 2A-nya adalah M kuadrat. Maka dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan maka sama dengan dia. Oke. Setelah dimasukkan sama dengan dia, kita lanjutkan. Nah, jadilah seperti ini. Berarti kan X1 sama dengan min MN plus 2P per M kuadrat. Oke. Karena ini kan X1-nya sudah, dari sini kan jadi X1 nih, Y1 X1. Oke, maka ini masukkan ke sana. Ini kita masukkan ke sana. Ini X1 Y1 ya. Nah, jadilah ini. Oke, ke sini. Nah, ketika ini dijabarkan, maka jadilah dia. Maka Y1 sama dengan 2P per M. Atau M sama dengan 2P per Y1. Nah, ini kita sebut sebagai gradien garis singgungnya. Gradien garis singgungnya. Oke. Nah, berikutnya dari sini kita lanjutkan lagi. Kan di sini sudah ada M. Nah, ini masukkan aja. Ini masukkan ke sini. Kita kan punya persamaan garis yang seperti ini nih. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, ini kita masukkan ke sini M-nya. Jadilah dia. Nah, kita jabarkan jadilah seperti ini. Kita jabarkan jadilah seperti ini. Nah, kita sederhanakan lah jadilah seperti ini. Oke, nah ini kita sebut sebagai persamaan garis singgung.
Oke. Nah, kalau kita lihat ini dan dia. Coba perhatikan, ini dan dia. Oke. Nah, ini kan kuadrat. Kalau kuadrat jadi Y kuadrat itu kan Y kuadrat kan sama dengan Y kali Y. Nah, biar gampang pahamnya, jadi Y kalinya ke salah satu ganti satu aja. Y1 kali Y. Sama dengan 2P X plus X1. X plus X1 gitu. Gitu cara memahaminya. Terus bagaimana kalau misalnya kita ini kan horizontal menghadap ke kanan. Bagaimana dengan vertikal menghadap ke atas? Nah, kalau menghadap ke atas berarti gimana tuh? X. Nah, kita lihat di sini. Nah, sini nih. Ini kan puncak 0,0. Ini ketika H, K, dan seterusnya. Bentar. Nah, ini. Ketika dia X kuadrat, maka jadi X1, 2P, Y per 1. Nah, sedangkan bagaimana dengan ini tadi? Yang ini tadi kalau misalnya 0,0 kan ini bersamanya. H, K jadi ini. Nah, ini jadilah seperti dia. Y1, 2P, X1. Sedangkan kalau ini, ya jadi geser. Y1 min K, jadikan Y1 min K, Y min K. X, ini kan berarti X min H. Nah, ini kan jadi X plus X1 min 2H. Min 2H dapat dari mana? Berarti kan X min H, X1 min H. Min H min H berarti kan min 2H. Ya sudah. Gitu. Oke. Nah, ini adalah rangkumannya. Ini adalah rangkumannya, teman-teman. Seperti ini. Jadi, pahami aja satu. Maka yang lain ikuti. Oke, pahami aja satu garis. Maka yang lain ikuti. Gitu. Itu kalau saya ya, memahaminya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita perspektifnya dilihat dari gradiennya. Oke. Sama, garis dan parabola. Garis dan parabola. Kita kawinkan seperti dia. Oke. Kita kawinkan jadi seperti ini. Maka seperti ini. Nah, kita kalau di sini ambil D-nya sama dengan 0. Teman-teman masih ingat kalau misalnya suatu garis, kalau misalnya ada suatu kurva, maka garis dikatakan memotong, menyinggung, atau melayang itu ketika dilihat dari D-nya. Ketika D sama dengan D lebih besar dari 0, maka dia memotong. D sama dengan 0, maka dia menyinggung. Dan D lebih kecil dari 0, maka dia melayang. Kalian imajiner ya. Nah, kalau kayak gitu, kan kita kalau sedang bahas dengan garis singgung. Ya sudah, kita ambil aja D sama dengan 0. Nah, ya sudah, D sama dengan 0 berarti kan B kuadrat min 4AC. Nah, ini. B kuadrat min 4AC. Dari sini, ya jadilah seperti dia. Ini dijabarkan ya. Seperti dia. Maka kita sederhanakan jadi seperti ini. Min 4MNP ditambah 4P kuadrat sama dengan 0 atau N sama dengan P per M. Nah, Y sama dengan MX plus P per M. Karena N dari mana ini? N. Kita bisa lihat di situ bahwa ada N. Dari sini berangkat ke sana. Jadilah ini. Nah, dari situ kita tahu bahwa ini adalah persamaan garis singgung dengan gradien ya, dengan perspektif gradien. Oke. Nah, perspektif gradien. Nah, kita lanjut. Bagaimana ketika H, K? Ini kita bahas ya. Nah, ketika dia horizontal menghadap ke kanan, maka seperti ini. Ini juga ya, seperti itu. Nah, maka persamaan jadi ini. Ini sama, kita geser aja. Y min K, X min H, PM. Y min K, X. Ini kan jadi Y min K, X min H. Sama ketika dia menghadap ke kiri ya. Enggak ini. Nah, bagaimana ketika dia vertikal? Seperti ini. Ketika seperti ini, maka dia berubah seperti ini. Berubah ternyata. MX-nya sih tetap Y-nya. MX. Cuma yang berubah bagian N-nya. So, teman-teman bisa buktikan sendiri. Logika pembuktiannya gimana? Sama, logika pembuktiannya seperti ini. Kayak kalian tinggal pakai ini kan jadi X sama dengan X kuadrat sama dengan 4PY ya. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, ini kan juga kita mengubah dalam bentuk Y sama dengan MX plus N. Nah, di sini kan berarti X sama dengan apa tuh? X sama dengan Y min N per M. Y, X sama dengan, ubah jadi X sama dengan Y min N. Ini udah saya teruskan aja. Ubah menjadi
X sama dengan Y min N per M. Nah, dari ini dipindah ke ini ya. Ini kan tadi X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, pindah aja ke sini. Masuk ke sini. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa berhitung ini dan cari D-nya. Nanti bisa ketemu tuh. Silakan dibuktikan sendiri ya. Silakan dibuktikan sendiri. Oke. Nah, yuk kita lanjut. Nah, teman-teman buktikan ya ini ya. Nih, buktikan. Oke. Kalau udah buktikan nanti hasilnya bakalan seperti ini ya. Nah, sama ketika dia. Perhatikan bedanya. Kalau untuk yang horizontal, ketika di sini plus maka ini plus. Ini min maka ini min. Kebalikannya. Kalau yang vertikal di sini plus, di sini min. Di sini min, di sini plus. Ya, itu kalau perlu kalian perhatikan. Sisanya logika biasa. Oke. Nah, ini yang bagian ketiga, yaitu persamaan garis normal dan panjang subnormalnya. Oke. Misal diketahui kurva dengan puncak A, B ya. Puncaknya A, B. Oke. Jika PR mana PR? PR. Garis singgung di P, ya. Jika PR merupakan garis singgung di P, ini garis singgung nih. Maka garis yang melalui P dan tegak lurus PR disebut normal. Mana melalui P dan tegak lurus ini? PT. PT disebut garis normal. Oke. Segmen garis RS disebut subtangen. R mana R? RS ini namanya subtangen. Oke, R yang tembus ke sumbu X. Nah, ini subtangen RS nih. Habis itu ST disebut subnormal. ST disebut subnormal. Oke. Jadi ini adalah garis normal, ini subtangen, ini subnormal. Oke. Nah, gimana cara menghitungnya? Di sini saya kasih lihat contoh soalnya. Gini. Tentukan persamaan garis persamaan normal dari parabola Y kuadrat sama dengan 4X di titik P 1,2 dan berapa subnormalnya. Oke. Berarti kan P-nya di 1,2. Pusat di 0,0. 0,0 tahu dari mana? Ya ini persamaannya, gampang. Oke. Nah, habis itu persamaan garis singgung P 1,2, berarti kan kita bisa masukkan ini. Kita bisa masukkan menjadi seperti ini. 2Y sama dengan 2X plus 1. Ini dapat rumus dari mana? Tadi loh, persamaan garis singgung melalui suatu titik. Itu kan Y1 sama dengan 2X plus tadi itu. Plus 1 ya. Nah, ini sama dengan Y sama dengan X plus 1. Artinya dia adalah persamaan garis singgungnya. Simpel ya, persamaan garis singgungnya. Nah, gradien garis singgung M1 sama dengan 1. Ini kan 1 nih gradiennya. Maka gradiennya ini, yang PT ini, kan jadi, karena dia tegak lurus kan jadi min 1. Ya kan? Nah, min 1, teman-teman, saya nggak perlu menjelaskan karena M1 sama dengan min 1 ya. Nah, M1 sama dengan 1, M2 sama dengan min 1. Persamaan garis normalnya, yaitu Y min 2 sama dengan min 1 X min 1. Ini persamaan dapat dari mana? Yang tadi itu Y min Y1 sama dengan MX min X1 itu ya caranya. Nah, atau dia sama dengan dia. Oke. Nah, ini adalah persamaan garis normalnya. Persamaan garis normal. Oke, berikutnya garis normal memotong sumbu X di X sama dengan 3. Gimana caranya kalau bisa X sama dengan 3? Ya ini dimasukkan aja. Dimasukkan aja ketika Y-nya sama dengan, ini kan ketika dia memotong di sini kan berarti Y-nya 0. Ketika Y-nya 0 berarti kan X sama dengan 3. Ya sudah, 3,0. Berarti ini T-nya di 3,0. Oke, berarti jarak dari sini ke S. Ini kan 1,2 ya. Berarti kan S-nya sama dengan posisi 1. Ya kan? Berarti ST ini jaraknya adalah 2. Ini kan ketika di image atau dibayangkan ke sumbu X, maka dia sama dengan posisinya di sini adalah 1,0. Nah, di sini 3,0. Selisihnya 2. Ya sudah, hanya 2. Begitu, teman-teman. Itu adalah penjelasannya terkait dengan ini. Maka ini adalah latihan soalnya. Latihan soalnya silakan dikerjakan.
Silakan dikerjakan. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.